Anda masih di Sapa Sulsel membahas bagaimana 100 hari pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Wakil Gubernurnya tentu. Nah, tadi sudah ada beberapa ulasan-ulasan sebenarnya ya, baik dari segi pemerintahannya, bagaimana pada Pak Devo Kadafi yang memang sudah tentu turut selama 100 hari ya, juga menjalankan fungsi humas kata Pak Hasrullah tadi ya. Lalu juga bagaimana Pak Andi Samsul mengatakan bahwa kalau menurut dia sih masih belum berjalan ya. Itu menurut Pak Hasrullah. Lalu kemudian juga sedikit diaminkan oleh Pak Hasrullah. Pak Hasrullah mengatakan bahwa masih ada yang kurang greget gitu ya Pak ya. Ada berbagai masalah yang dimunculkan. Saya sedikit yang belum berjalan ya. Jadi pemerintahannya berjalan. Tapi masyarakat punya pohon harapan. Baik. Masyarakat mengharapkan itu karena awal pemerintahannya Pak Prof. Nurdin Abdullah ini yang beliau diketahui bahwa orang sukses sebelum jadi gubernur. Ya. Sehingga mau dikemanakan Sulawesi Selatan dalam 5 tahun ke depan. Ekspektasinya masyarakat begitu tinggi ke beliau. Nah, mestinya kalau dia sudah bentuk tim, ada tim apa? TP2D. TP2D ini mestinya salah kerja dia ini sebetulnya. Tim percepatan pembangunan daerah ya Pak. Yang harus dia percepat itu adalah RPJMD selesai menjadi Perda. Itu yang kerjanya mesti TP2D. Oke. Dengar dulu ya. Saya harus jelaskan ya. Kan itu voksi. Baik. Kasihan Pak Gubernur, karena ini tugas pokok Gubernur. Ya. Tugas pokok Gubernur itu yang 3 tadi, salah satu RPJMD. RPJMD itu. Nah, mestinya RPJMD ini bulan pertama Gubernur sudah harus selesai naskahnya. Naskah akademik selesai. Bulan kedua sudah harus tiba, sudah selesai dikonsultasikan dengan seluruh publik. Uji publik di studio, di mana, di kampus, selesai masuk ke DPRD. Nah, di situ nanti Pak Gubernur akan melaunching berapa paket proyek-proyek atau kegiatan yang memang akan diprioritaskan selama pemerintahan beliau. Contoh misalnya di tingkat nasional, Presiden ketika itu RPJMD menengahnya ya, langsung di launching 243 proyek strategi nasional yang disebut PSN. Ini saya bikinkan tim untuk sukses. Nah, walaupun kemudian ada revisi dikurangi. Berarti Anda menganggap bahwa ini sudah sangat terlambat sebenarnya? Ya, ada yang dilakukan, tetapi tidak terintegriti. Tidak terintegritas dengan tidak holistik. Baik. Nah, kemudian saya melihat OPD-nya sebagai pembantu utama gubernur karena undang-undang menyebutkan bahwa pelaksana pembantu gubernur itu bukan seorang diri ya. Wakil gubernur ada yang membantu, minimal 5 ada lembaga organisasi perangkat daerah. Mestinya inilah yang disimultankan bergerak untuk menyelesaikan. Kalau ada tenaga konsultan atau ada tenaga ahli yang dipakai, oke. Kalau menurut saya tidak ada masalah, sepanjang tidak mengambil peran-peran eksekutif ya, peran pelaksana, tapi peran konsultatif. Baik. Pak Devo itu gimana Pak? Dengan adanya ini sudah ada pernyataan bahwa sebenarnya mungkin kita bahas misalnya seperti tim percepatan pembangunan daerah atau TP2D itu dianggap tidak satu voksi, seperti itu. Lalu juga terkait dengan RPJMD yang memang masih dianggap terlambat sekali. Itu sebenarnya apa sih kendalanya Pak Devo? Pasti ada kendala yang memang juga harus diungkapkan ke masyarakat. Iya, kalau terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Hasrullah dan Pak Andi Samsul terkait dengan TP2D ini. Jadi sebenarnya TP2D ini adalah sebuah tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur untuk melakukan sosialisasi ke OPD terkait seperti apa sih program besarnya atau isi kepala dari Bapak Gubernur yang akan dijabarkan dalam program. Nah, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman dari TP2D kepada OPD-OPD. Bahwa kemudian akhirnya menimbulkan sebuah polemik terkait dengan TP2D ini, kami melihat ini sebagai sebuah dinamika Pak. Dinamika penyatuan dari sebuah proyek besar yang berusaha untuk dikerjakan oleh Bapak Gubernur yang tentu saja dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Bahwa sempat menimbulkan polemik dan akhirnya banyak yang mengatakan bahwa TP2D ini mengambil kerja dari OPD. Sebenarnya kalau kami yang ada di dalam tidak merasa seperti itu. Cuman karena mungkin banyak yang melihat bahwa ini kok kayaknya TP2D lebih hebat daripada lebih dominan. Kenapa? Salah satunya adalah
memang TP2D akhirnya terdorong ke depan untuk memberikan penjelasan kepada media-media apa sih yang akan dilakukan gitu. Baik. Padahal kalau menurut kami, dan ini akhirnya yang menjadi masukan kami dan alhamdulillah diterima, komunikasinya yang kita coba rubah. Jadi sekarang TP2D betul-betul menjadi sebuah tim think tank yang berada di belakang OPD yang membackup OPD untuk melakukan kerja-kerja strategis dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan RPJMD tadi yang disampaikan, ya memang ini juga memang harus diakui bahwa ada sedikit penyesuaian-penyesuaian sehingga terjadi mungkin seperti yang Pak Andi Samsul sampaikan bahwa terjadi keterlambatan. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah Pak Gub menekankan agar semua program yang ada di RPJMD itu betul-betul menyentuh langsung ke masyarakat yang berada di titik paling bawah. Jadi bukan hanya sekedar program mercusuar yang orang bisa lihat jauh dari jauh, tapi betul-betul mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Ini juga salah satunya kalau tadi disampaikan oleh Pak Hasrul mengenai Baruga pelayanan, ini seperti apa? Ini sebenarnya salah satu program yang diharapkan yang pemerintah langsung tahu apa yang terjadi di bawah. Sekedar informasi Pak, bahwa Baruga ini telah di launching 1 bulan lalu, dan dalam waktu 1 bulan itu aduan atau penyampaian masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, persoalan yang ada di masyarakat itu mencapai hampir, kalau sampai minggu lalu saya dengar itu sekitar 500 sampai 600. Dan itu sudah ada Pak, dan itu langsung diteruskan kepada OPD-OPD. Nah, ternyata setelah kami memilah dari angka yang besar ini, ditemukan ada beberapa program-program atau permasalahan yang terkait dengan kabupaten kota. Nah, ini yang sebenarnya yang masih jadi masalah karena program ini belum terkonek langsung dengan kabupaten kota, sementara dipersiapkan. Berarti masih sementara untuk pengaduan saja. Jadi tindak lanjut masih tetap jadi OPD sudah melakukan tindak lanjut. Tapi untuk persoalan yang terkait dengan kabupaten dan kota, karena ini program aplikasi besar, mungkin kalau waktu di Bantaeng kan lebih mudah Pak, karena cuma yang dikoordinasikan adalah OPD yang lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sekarang dengan adanya lebih besar OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan, mungkin dibutuhkan sedikit lagi waktu agar betul-betul Baruga pelayanan masyarakat ini menjadi sebuah saluran bagi masyarakat mengadukan yang tercepat untuk penyelesaiannya. Baik. Butuh waktu sedikit lagi. Nah itu dia. Butuh waktu sedikit lagi Pak. Sebelum saya jeda lagi, ini saya ingin menanyakan mungkin biar memberikan sedikit udara segar gitu Pak. Sebenarnya deadline RPJMD kapan? Biar juga bisa menjawab kegelisahan. Iya, mestinya sebelum masuk 2000 sebelum anggaran pokok APBD dia sudah harus selesai. Jadi ini bukan mempercepat, memperlambat. Harus selesai bulan lalu. Bagaimana sejauh ini proses? Mestinya sebelum kita sementara ini, pokoknya sebelum masuk 2019 ini sudah selesai. Ini sudah berapa hari lagi Pak? Ini udah tanggal. Memang ini sudah tahap akhir kok, sudah pada tahap sampai konsultasi ke kementerian segala macam. Udah sedikit lega Pak? Jadi begini. Kita tahan dulu, kita akan lanjut nanti usai jeda. Jangan kemana-mana dulu, kita pas selesai.